Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan pajak, berjumpa lagi di Pam Pajak. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara lapor SPT masa PPN yang dalam hal kurang bayar atau lebih bayarnya jumlahnya tidak sesuai. Terutama pada bagian penghitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar, sebaiknya sebelum wajib pajak laporkan, sebelum wajib pajak klik bayar dan lapor, pastikan jumlah penghitungan PPN kurang bayar atau lebih bayarnya ini sesuai. Ini biasanya pada saat wajib pajak ada pajak keluaran, ini di bagian 3A ini angkanya tidak ada, dan ada wajib pajak ada pajak masukan di bagian 3B ini datanya tidak sesuai. Dalam hal data pajak keluaran di bagian 3A dan data pajak masukan di bagian 3C ini tidak sesuai, maka wajib pajak harus melakukan langkah sinkronisasi data. Adapun langkah untuk melakukan sinkron data bisa dilakukan secara manual, jadi tanpa harus menunggu perbaikan data, wajib pajak bisa melakukan sinkron data secara manual. Bagaimana caranya kita coba jelaskan pada video ini. Oke, kita jelaskan pada bagian 1, penyerahan barang dan jasa. Ini wajib pajak dalam hal wajib pajak terdapat faktur pajak dan statusnya sudah approve, dan pada bagian lampiran A2 data fakturnya sudah ada, dan di bagian A2 di bagian 1 A2 datanya ada, angkanya ada, tapi di bagian penghitungan kurang bayar jumlahnya tetap 0. Bagaimana caranya? Kita lakukan sinkronisasi dengan cara mengupload data faktur pajak di Gunggung. Agar sistemnya mencoba menghitung ulang, kita unggah XML di faktur pajak di Gunggung. Nanti setelah kita unggah, kita hapus kembali. Setelah kita hapus kembali, kita cek. Oke, kita coba untuk bisa mengunggah XML pada bagian 1A5 ini, wajib pajak pahami terkait faktur pajak di Gunggung. Perlu dipahami terkait faktur pajak di Gunggung ini untuk transaksi yang retail. Transaksi retail itu apa? Transaksi ke konsumen akhir. Dalam hal wajib pajak ada transaksi ke konsumen akhir atau transaksi retail, maka wajib pajak tidak perlu membuat faktur pajak, cukup melaporkan dengan cara di Gunggung. Langsung di bagian 1A5 kita unggah XML faktur pajak di Gunggung. Jadi perlu diperhatikan yang tidak perlu membuat faktur pajak khusus transaksi dijualnya ke konsumen akhir dan untuk konsumsi, bukan untuk kegiatan usaha atau bukan untuk diperjualbelikan barangnya. Bagaimana cara mengunggah XML faktur pajak di Gunggung agar pada saat kita unggah data XML ini datanya kehitung pada bagian 3 ini. Bagaimana caranya? Kita coba simulasikan. Oke, pastikan wajib pajak sudah mendownload XML faktur pajak di Gunggung dan dibuka dengan cara open with Excel. Pastikan bukanya dengan Excel karena dia ada yang Office. Kalau yang Office dia nanti tidak support untuk melakukan ekspor XML-nya. Pastikan dibukanya dengan Excel. Setelah dibuka dengan Excel, langkah selanjutnya agar wajib pajak bisa mengupload faktur pajak di Gunggung ini yaitu pastikan wajib pajak melakukan settingan pada menu File, More, Option, dan Customize Ribbon. Pada bagian Main Tabs ini pastikan dicentang developernya. Kalau sudah dicentang developer, klik OK. Nanti pada sebelah kanan view ada tulisan developer. Ini fungsinya untuk bisa mengekspor dalam bentuk XML data nantinya. Oke, jadi sudah lakukan penyetingan, kita lakukan pengisian data. Pastikan wajib pajak isikan NPWP badannya atau NPWP PKP-nya pada bagian B1. Masa pajak ini sudah sesuai. Dalam hal faktur pajaknya dia terutang, maka pilih normal. Tanggalnya ini sesuaikan dengan tanggal di Januari. Jadi kita isikan data yang berwarna hijau saja. Selain yang berwarna hijau ini tidak usah diubah. Kecuali kalau dia merupakan jasa maka diubah ke B. Kalau dia tetap barang maka tetap A. Jadi kita isikan yang data warna hijau. Kita sesuaikan bagian NPWP si PKP-nya. Terus kita sesuaikan berapa omsetnya. Kita isikan omset yang
disamakan dengan yang seharusnya, berapa yang seharusnya terutang. Misalkan omset kita yang seharusnya terutang 10 juta. Oke, kita isikan. Untuk yang bagian J sama K ini sudah otomatis, cukup wajib pajak mengisikan pada bagian omset. Sudah diisikan datanya, kita klik developer, klik ekspor, lalu kita simpan. Kita simpan. Untuk pengisian namanya itu bebas. Misalkan 1, klik ekspor. Setelah diekspor baru Excelnya itu sudah siap untuk diupload. Nah, jadi ini kita mengunggah XML-nya. Kita klik unggah XML, klik add to existing data. Jadi dalam hal wajib pajak baru pertama kali add to existing data. Dalam hal sudah berkali-kali silakan di replace dengan data yang baru. Kita untuk pertama kali add to existing data. Kita cari file XML yang tadi kita simpan. Tadi diberi nama 1, lalu kita klik open. Setelah itu akan muncul data omset, DPP, dan PPN. Perlu diperhatikan pengisian di sini untuk yang kolom omset disesuaikan dengan omset yang sebenarnya. Terus yang J ini DPP nilai lain 11/12 dari harga dasar, ya 11/12 dari harga dasar sebelum PPN. Dan ini jumlah PPN-nya 11% dari omset. Ini udah rumus, jadi cukup wajib pajak mengisi pada bagian omsetnya. Oke. Setelah diisikan datanya, ini akan muncul di bagian 3. Kita turun ke bawah, di bagian 3 akan muncul PPN pajak keluaran. Dalam hal PPN pajak keluarannya nilainya double, 2 kali lipat dari itu, maka kita hapus file unggahan ini. Kita hapus, lalu kita klik file yang diunggah ini, lalu kita hapus. Dalam hal jumlahnya nanti dia double. Dalam hal tidak double berarti tidak perlu dihapus. Kalau kita tidak menghapus, maka nanti harus pembetulan. Nanti pembetulannya setelah perbaikan sistem SPT masa PPN ini sudah selesai dilakukan perbaikan. Selanjutnya bagaimana untuk memperbaiki data pajak masukan. Padahal pajak masukannya sudah ada, terutama misalkan ada kompensasi kelebihan pajak masukan dari masa pajak sebelumnya. Pajak masukannya sudah ada, tapi pada bagian 3 ini, pada bagian 3C nilainya tidak turun ke bawah. Bagaimana caranya? Kita isikan jumlah pajak masukannya berapa. Misalkan dia pajak masukannya 1 juta, maka kita isikan 1 juta. Lalu kita klik enter. Setelah kita klik enter, kita hapus kembali. Kita blok, lalu kita isikan 0, lalu kita klik enter lagi. Nanti dia akan kebaca pajak masukannya, baik di bagian 3C ataupun di bagian 3G atau 3F, ini akan kebaca. Silakan di bagian 3C atau 3E ini akan kebaca jumlah kurang bayarnya. Pastikan kalau wajib pajak statusnya LB, pastikan nilainya minus. Karena kalau bukan minus berarti dia nggak LB. Kalau dia nggak LB nanti dia keluar billingnya. Kalau dia keluar billingnya berarti wajib pajak harus dibayar atau menunggu masa aktifnya berakhir baru SPT-nya bisa diperbaiki. Jadi hati-hati sebelum wajib pajak melanjutkan klik bayar dan lapor, pastikan pada bagian penghitungan kurang bayar lebih bayar ini sesuai dengan hitungan manual yang sebenarnya. Dalam hal hitungan manual yang sebenarnya sudah diperbaiki, maka wajib pajak bisa laporkan. Dalam hal LB silakan pilih kompensasi. Oke. Jadi kita lakukan settingan untuk membaca ulang pajak masukan. Kita lakukan settingannya di bagian 2F. Di bagian 2F kita lakukan settingan, yaitu kita isikan datanya lalu kita nolkan lagi, lalu kita klik enter. Kalau dalam hal pajak masukannya kebaca, berarti kita bisa lanjut. Lalu untuk melakukan settingan membaca ulang nilai PPN terutang, maka pada bagian 1A5 ini kita unggah XML faktur pajak di gunggungnya. Tadi caranya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu kalau nilainya double, maka kita hapus saja. Kita hapus, nanti kita cek
di bagian pajak keluaran jumlahnya sudah sesuai apa belum. Dalam hal jumlahnya sudah sesuai, pajak keluaran sudah sesuai, pajak masukan sudah sesuai, dan jumlah total PPN kurang bayar atau lebih bayarnya sudah sesuai. Kalau dia kurang bayar, dia nilainya tidak minus. Kalau dia lebih bayar, nanti nilainya minus. Jadi pasti diperhatikan minusnya. Ada kalau lebih bayar, pastikan ada tulisan minusnya. Kalau dia lebih bayar, jangan lupa centang kompensasi. Oke, ke dalam hal jumlah kurang bayar atau lebih bayarnya sudah sesuai, maka wajib pajak bisa lanjut ke bagian paling bawah, centang pernyataan, isi nama jabatan, klik bayar dan lapor. Perlu diperhatikan dalam hal wajib pajak ada diminta mengisi upload PDF screenshot bukti kalau itu pajak keluarannya berapa, pajak masukannya berapa. Ini biasanya diminta mengupload 9B ini dalam hal wajib pajak mengisi datanya dan tidak dinolkan di bagian 2F, maka sistem akan meminta data kolom 9B. Silakan centang dan silakan upload PDF screenshot fakturnya. Dalam hal fakturnya memang ada, sebaiknya screenshot fakturnya kalau itu membuktikan dia kurang bayar berapa. Oke, jadi sudah dicentang dan sudah diupload PDF-nya, kita bisa lanjut. Ini contoh. Kita contohkan upload PDF-nya, lalu kita klik bayar dan lapor. Setelah wajib pajak klik bayar dan lapor, isikan kata sandi, lalu simpan, tunggu hingga sukses, lalu konfirmasi tanda tangan. Kalau sudah berhasil, maka wajib pajak sudah bisa melaporkan SPT masa PPN. Dalam hal dia kurang bayar, dia akan ada billingnya. Dalam hal lebih bayar, dia akan langsung terlapor di bagian SPT dilaporkan. Nanti akan ada perbaikan data, mudah-mudahan dalam waktu 1 minggu ke depan ada perbaikan data. Setelah perbaikan data, wajib pajak bisa melakukan pembetulan. Dalam hal wajib pajak setelah dihapus datanya sesuai dan nilainya 0 baik di bagian 1A5 maupun di bagian 2F, maka wajib pajak tidak perlu pembetulan. Oke, itu aja. Kalau dalam hal wajib pajak sudah sesuai dan sudah bisa lapor, maka pelaporannya sudah selesai. Oke, demikian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.